Dan saya bersyukur saudara lewat mimpi itu, lewat cita-cita itu. Kita boleh ada sampai hari ini. Itu sebabnya saya katakan, kalau kita ada pada hari ini, itu karena keputusan-keputusan kita pada hari-hari yang lalu. Itu karena mimpi kita pada hari-hari yang lalu. Jadi jangan saudara merasa, kenapa ya saya seperti ini? Kenapa keadaan saya seperti ini? Ingat baik-baik, keputusan kita di hari-hari yang lalu. Apa yang kita impikan pada hari-hari yang lalu. Itulah yang membawa kita sampai detik seperti saat ini. Ya, jadi saudara bukan kebetulan boleh berada seperti ini pada hari ini. Nah saudara, malam ini saya mau mengajak saudara melihat dari sebuah firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai ayat 26. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dan memasung yang kuat, ya, pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, ini merupakan pengalaman murid-murid di masa itu. Pengalaman yang mengerikan. Mereka yang mengaku dirinya pengikut Yesus. Mereka harus bersedia mengalami penganiayaan yang berat. Saudara, Paulus dan Silas, waktu mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan, mereka tidak dapat respon yang baik. Tetapi apa yang mereka terima, justru mereka dianiaya. Bahkan berkali-kali dikatakan mereka didera. Saudara, kalau zaman sekarang, saudara, penderaan itu bisa lapor kepada pemerintah. Ada undang-undang, ya. Walaupun orang yang dipenjara dituntut salah sekalipun, dia punya undang-undang. Tetapi zaman dulu, saudara, undang-undang hampir tidak jalan. Ya, saudara melihat mereka didera dan mereka tidak, ya bukan dicubit saudara, ya kalau dicubit itu cubitan manja. Tetapi kalau ini saudara, cubitan bukan cubitan, tetapi mereka didera, mereka dipukul dengan tanpa belas kasihan. Dan mereka terluka, bukan hanya sampai di situ saja, mereka dilemparkan ke penjara, bahkan ditaruh di penjara yang paling dalam. Saudara, mungkin kita membaca sepintas lalu kita tidak punya gambaran seperti apa keadaan mereka. Zaman dulu belum ada lampu LED saudara. Jadi saudara bisa bayangkan penjara paling dalam itu penjara yang paling gelap, ya, penjara yang paling bau. Ya, saudara melihat bahwa di dalam situ saya katakan tidak ada udara yang diperbaharui. Tempat itu seperti kotak. Kalau saudara masuk ke situ, belum didera sekalipun sudah stres masuk saudara. Di Amerika ada satu bilik yang mereka buat ujian saudara, mereka buat tes. Ya, kalau ada orang yang boleh bertahan di sana, duduk di kamar itu, di bilik itu 1 jam dibayar $1 juta. Ya, barang siapa dapat bertahan 1 jam duduk di bilik itu, dia dapat menerima hadiah $1 juta saudara. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang yang pernah masuk ke situ saudara, hampir sedikit yang bisa melewati 10 menit lebih. Rata-rata mereka ada yang tidak sampai 1 menit, tidak tahan saudara. Bilik itu gelap dan bilik itu sangat sunyi. Sampai dikatakan saudara telan air liur saja boleh kedengaran. Dan saudara melihat bahwa saat kamar itu ditutup dan saat saudara tidak boleh berbicara, ya saudara hanya berkata-kata di dalam hati, saudara tidak boleh mengeluarkan suara, tidak ada yang tahan saudara. Ya. Dan saudara itu baru ujian, ada hadiah lagi $1 juta, nggak sanggup 1 jam saudara, nggak ada yang kuat. Ya. Tetapi di sini saudara,
Mereka ada di penjara paling dalam dan paling gelap. Saudara boleh bayangkan zaman itu saudara. Wah, siapa yang duduk di penjara itu, saudara tahu, maaf bicara, ada yang buang air besar, ada yang mungkin muntah dan sebagainya di dalam sana. Enggak ada yang mau peduli saudara. Ya, mereka ada di tempat yang mengerikan. Tempat yang sangat menakutkan. Ya. Saudara, ada satu hamba Tuhan penginjilan ke Afrika, dia mengalami demam denggi yang parah dan divonis dokter yang hanya tunggu mati saja. Dan waktu dia dalam penderitaan itu saudara, dia mendapat penglihatan, dia masuk, ya dia tidak sebut neraka, tetapi dia katakan masuk di suatu tempat yang sangat gelap. Dan di tempat itu baunya sangat menyengat, bau yang memualkan. Dan orang berteriak. Sangat mengerikan, teriakan bukan saudara, tapi teriakan orang yang menderita yang sangat mengerikan, tetapi tidak bisa melihat. Tempat itu gelap. Dia membayangkan tempat itu yang disebut tempat gertakan gigi, tempat yang mengerikan. Ya, saya percaya saudara, kalau ada yang bernubuat dia pergi ke neraka, lalu setan bawa garpu yang besar, tusuk-tusuk orang, ya saya kurang yakin. Sebab Alkitab, iblis pun, setan pun akan dilemparkan sana menderita. Bagaimana dia disebut raja neraka? Nggak mungkin, tidak ada pemerintahan di sana. Tempat itu tersiksa saudara. Ya, saudara melihat bahwa hamba Tuhan ini berkata mengerikan tempat itu. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang gelap, dia katakan kegelapannya boleh diraba, begitu gelapnya, pekat kegelapan. Dan suara orang berteriak kesakitan, tapi dia tidak melihat, tidak tidak menampak karena begitu gelap. Tempat itu bau mengerikan. Saudara, saya boleh bayangkan tempat itu seperti tempat mereka Paulus dan Silas. Saudara tahu mereka sepanjang hari didera. Saya percaya ada banyak orang yang berteriak di penjara itu stres, kesakitan, ada yang terluka, tidak ada yang peduli. Tempat itu gelap. Saudara, saya masih ingat kami satu kali ke rumah hamba Tuhan. Anak-anak kami sudah cukup besar, ya, walaupun mereka belum terlalu besar tapi udah sekolah, ya saya ingat mungkin sekolah rendah. Mereka masih kecil dan kami ke sebuah keluarga hamba Tuhan, kebetulan istrinya baru melahirkan anak kembar. Dan malam itu baru keluar dari rumah sakit, hari itu baru keluar rumah sakit. Dan kami ada di sana, kami pun tidak menyangka bahwa kami tiba di sana, istrinya baru keluar dari rumah sakit melahirkan anak kembar 2 orang. Dan sepanjang malam itu anak itu berganti-gantian menangis saudara. Ya baru keluar dari rumah sakit. Saudara bisa bayangkan malam itu kami gak bisa tidur. Ya. Karena sudah lama tidak mendengar anak bayi menangis. Ya, malam itu kami ya belum tersiksa tetapi lumayan rasa aduh kurang bisa tidur. Baru terlelap sebentar baru nangis lagi. Nah satu nangis satu lagi yang sambung saudara nangis ya. Dan begitulah keadaan. Dan bayangkan di penjara ini seperti apa? Saudara bisa tidur lena? Tidak saudara. Tetapi yang herannya Paulus dan Silas mereka tidak terfokus dengan suasana yang mencekam pada waktu itu. Apa yang mereka buat saudara? Alkitab berkata, kira-kira tengah malam, apa yang mereka buat saudara? Ayat 25 katakan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Wow, harusnya mereka berkata, Silas, aduh, saya luka loh Las, ya. Lalu Silas pun bilang, Paul, ya saya patah di sini, ya. Saya juga menderita, ya. Tapi apa yang mereka buat? Mereka tidak membahas tentang penderitaan mereka. Mereka tidak mengungkapkan kesakitan mereka. Apa yang mereka buat? Mereka berdoa dan puji-pujian kepada Tuhan. Saya katakan ini merupakan praise and worship yang paling bernilai tinggi. Ya. Di tengah-tengah keadaan harusnya menangis, harusnya mereka menyesal, harusnya mereka berkata, aduh
Kenapa ya jadi anak Tuhan kok seperti ini? Tetapi apa yang mereka buat? Mereka tidak berbalik, mereka tidak kecewa, mereka berdoa dan memuji Tuhan. Wow, ini luar biasa. Tadi petang saudara, saya dengar kesaksian satu ibu. Anak gadisnya ya meninggal karena ada satu mall tiba-tiba terbakar di Jakarta. Terbakar dan 19 orang mati. Terbakar di sana, belasan orang mati terperangkap terbakar. Lalu setelah diselidiki, lalu dari keluarga ini mereka temukan anak gadis mereka. Petugas itu menemukan bahwa mereka dapat detect bahwa ini anak dari keluarga ini. Saya kurang tahu mungkin dari mungkin dari medis kesehatannya, mungkin juga pakaian dan sebagainya, saya tidak tahu. Tetapi terdeteksi anak mereka, mayat anak mereka. Apa yang ibu ini buat? Dia berkata, puji Tuhan, sudah ketemu. Kenapa dia bilang demikian? Karena dia katakan, keluarga-keluarga yang lain sampai hari ini tidak dapat ditemukan yang mana satu anak mereka. Karena sudah terbakar parah dan tidak dapat diindikasi mana satu keluarga anak satu dan yang lain. Sampai salah satu keluarga ibu itu yang kehilangan anak, dia berkata, ibu cukup beruntung ya, karena anaknya ditemukan, walaupun mayat tapi ditemukan. Ibu boleh ke kuburnya, ibu boleh membawa bunga ke kuburan anak ibu. Tetapi kami tidak dapat mengenal mana satu anak kami. Wow, kebetulan saudara ibu ini orang Kristen. Saudara, waktu mendengar itu ini next level. Di mana saat anaknya mengalami musibah, anaknya terbakar di sebuah mall, ibu ini masih berkata, puji Tuhan sudah ditemukan sekalipun sudah jadi mayat. Saudara, gak mudah loh saudara. Harusnya ibu ini kecewa, mana Tuhan? Di mana pertolongan Tuhan? Kenapa Tuhan biarkan anak kami terbakar di shopping center? Kenapa? Kenapa dia? Harusnya begitu, tetapi ibu ini imannya bangkit. Sama suaminya dia berkata, puji Tuhan kita temukan anak kita. Ya, begitu juga anak-anak yang lain. Oh, adik sudah ditemu. Puji Tuhan, satu keluarga saudara. Ini bukan sembarang loh saudara. Bayangkan, saudara Paulus dan Silas, harusnya mereka kecewa. Kami kan sudah melayani Tuhan. Kami kan sudah lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kenapa kami seperti ini? Tetapi apa yang mereka buat? Mereka tidak terfokus dengan masalah yang mereka hadapi. Mereka tidak melihat persoalan, justru mereka melihat bahwa Tuhan izinkan ini untuk membawa mereka menjadi orang-orang pengikut Yesus yang hebat, yang luar biasa. Dikatakan pada kira-kira tengah malam, harusnya mereka rehat, harusnya mereka sudah putus asa. Saudara, kalau sudah tengah malam, sudah melihat orang-orang yang mencari orang yang sudah meninggal, ya kalau sudah tengah malam, ya kami stop pencarian, kita akan lanjutkan besok pagi lagi. Harusnya mereka berkata, ya sudahlah, kita sudah termasuk dalam penjara, mau buat apa lagi? Ya kita tunggu apa keputusan besok. Tapi apa yang mereka buat pada tengah malam itu? Mereka tidak stop, mereka tidak berhenti, dan mereka mulai menyembah Tuhan. Naikkan pujian kepada Tuhan. Hello, malam ini saya tidak tahu, saudara mungkin tidak terpenjara secara fisik. Tetapi mungkin ada hal-hal yang terpenjara dalam hidup saudara. Mungkin juga finansial saudara. Ya, saya minta tunjukkan sebuah foto saudara. Ya, foto yang menarik. Kalau saya lihat foto ini, sepertinya satu peristiwa yang baru terjadi. Ya. Dan saya melihat foto ini selalu tidak lupa dan saya mau menangis melihat foto ini saudara. Ya, saudara melihat sementara mau ditampilkan fotonya saudara. Saya tidak tahu apa yang saudara seperti tidak ada jalan keluar. Sepertinya jalanmu buntu. Sepertinya keadaanmu ya tidak ada harapan lagi. Tapi saya katakan ingat baik-baik. Itulah masanya
engkau berdoa dan memuji Tuhan. Mungkin engkau tidak memahami, engkau tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Tetapi saya katakan, lakukan satu tindakan yang tidak biasa, yaitu naikkan pujian kepada Tuhan. Saudara, itu tidak mudah memang, tidak gampang. Ya, kalau kita bicara tidak mengalaminya, saudara mungkin berkata, pastor cuma bicara. Pastor hanya khotbah saja. Pastor tidak tahu apa yang kami alami. Tapi saya katakan, ada firman Tuhan. Pada malam ini, ya firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu tidak pernah salah. Paulus dan Silas di tengah keadaan yang berat, keadaan yang seharusnya mereka kecewa, putus asa. Tetapi pada waktu itu mereka ambil satu keputusan, berdoa dan memuji nama Tuhan. Saudara, ini tidak mudah. Ya, ini bukan hal yang normal, tidak. Ini hal yang hanya orang-orang yang cukup percaya. Ya, bisa ditampilkan fotonya? Ya, nggak bisa, belum? Ya, tadi saya sudah bilang, saudara. Karena buat saya, saudara, ini bukan sebuah foto biasa, tapi foto yang baru tampil, saudara. Saudara lihat, ya, ada satu anak yang handsome, satu ibu yang cantik di situ. Ya, ini di Changi Airport. Ya, di Changi Airport, saudara. Dan waktu itu tahun kedua anak kami berangkat ke Australia. Apa yang membuat saya tidak lupa foto ini? Waktu anak kami mau check in, mau masuk ke dalam untuk terbang. Waktu itu dia dapat flight, ya bukan dapat tapi kami cari flight yang kira-kira paling murah. Ya, antara Fiji Airline, ya dia harus ke Fiji dulu, baru ke Amerika, atau Philippine Airline, dia harus ke Filipina. Dan antara itu yang murah, saudara. Dia harus ke Filipina, lepas itu dia akan terbang ke Amerika di California. Ya. Dan saudara tahu, pada waktu itu uang yang dia bawa hanya cukup untuk beberapa minggu saja dia ada di Amerika. Waktu dia mau check in, tangannya gemetar, saudara. Gemetar bukan ini, tapi saya nggak tahu sesuatu. Saya juga rasa hampir saya bilang, Sen, batal aja terbang. Terus terang, saya hanya orang bilang udah ujung tanduk. Saya hanya bilang sama dia, kalau dia bilang, Dad, boleh nggak saya nunda? Saya bilang, oh iya, kita pulang. Ya. Sebab waktu itu saya memikir, ini anak terbang ke Amerika dan uang yang dia punya hanya untuk beberapa minggu saja. Dan saya hamba Tuhan. Saya nggak tahu dari mana uangnya untuk bulan-bulan berikutnya, minggu-minggu berikutnya saya nggak tahu. Tetapi saudara, lewat foto ini, dia ada sekarang di sini melayani Tuhan. Melewati proses itu. Dia bisa selesaikan, ini tahun kedua. Tahun pertama itu saudara, ya adalah sisa-sisa. Kita kumpulkan sana, kumpul sini, ya seperti lauk saudara, ya walaupun belum ada, masih ada lah, ya sini sikit, ya masih bisa selesai. Oh selesai 1 tahun, tapi ini tahun kedua. Kita udah cari sana nggak ada, ya cari di bawah bantal nggak ada saudara. Nggak ada, sudah habis tahun pertama. Tahun pertama sudah habis, dan tahun kedua kita masih bertanya, apa masih bisa lanjut? Ya. Dan saudara melihat, mungkin saudara melihat, cantik ya fotonya, ya ini sebagai, saudara nggak tahu apa yang sedang terjadi. Kami seperti keuangannya buntu, seperti terpenjara. Kami nggak tahu lagi next seperti apa. Paulus dan Silas nggak tahu besok akan terjadi apa. Tapi apa yang mereka lakukan hari ini, mereka mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Saudara mungkin tidak tahu, belum ada jawaban apa yang terjadi. Saudara nggak tahu, tapi saya katakan lakukan apa yang dilakukan firman Tuhan. Paulus dan Silas, mereka tidak tahu besok seperti apa. Tapi apa yang mereka lakukan pada hari ini, kesempatan ini, mereka naikkan doa dan puji-pujian kepada Tuhan. Saudara, jangan terfokus dengan masalahmu. Bukan berarti engkau masa bodoh dengan masalah, bukan. Sebagai manusia biasa, saudara pasti terganggu, pasti rasa ada beban. Tetapi satu hal saya katakan, dengan memikirkannya, saudara tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena Alkitab berkata, siapakah di antaramu hanya dengan kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja jalan hidupnya? Tidak ada.
Saudara pikirkan, kalau saudara memikirkan masalah itu dan terus memikirkan, kira-kira saudara bisa menyelesaikannya? Tidak. Tapi saya mau katakan kepada saudara, tindakan yang paling tepat, berdoa dan naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan, hari ini kami masih ada dan mulut kami masih dapat memuji Engkau. Naikkan pujian. Saya percaya dalam saat saudara dalam keadaan yang sangat tertekan dan sangat mengalami beban yang berat. Saat saudara memuji dan menyembah Tuhan, Bapa di sorga tidak tahan melihat saudara. Saya melihat berulang-ulang kali saya lihat itu. Mungkin saudara juga melihat. Saya nggak tahu itu apakah anak yatim atau orang desa. Ya. Ada 2 anak yang diberi makan. Lalu diberikan satu dulu, seorang anak dapat drumstick ayam, ya, ayam goreng. Lalu yang satu itu tidak langsung dikasih. Dan anak yang satu itu tidak berani minta, dia cuma melihat temannya begitu enjoy gigit daging ayam itu, dia begitu menikmati. Ya. Yang satu itu cuma melihat, dia juga tersenyum, tapi dia nggak berani untuk berkata apa atau minta dan sebagainya. Tetapi setelah dia melihat begitu lama temannya begitu menikmati daging ayam itu, akhirnya dia juga dapat, saudara, diberi kepada dia. Apa yang terjadi, saudara? Anak itu waktu mau menggigit ayam itu, air matanya mengalir. Dia nangis. Dia berpikir mungkin dia tidak dapat. Ya, dia pikir mungkin temannya saja dapat. Saudara, saya lihat itu aduh Tuhan. Bukankah demikian juga kami? Kami melihat orang lain dan berkata, Tuhan, kok mereka menikmati ya, kok mereka bisa hidupnya baik, kok kami ini seperti ini. Saya katakan, Bapakmu tidak sanggup melihat engkau. Ya, kalau saudara melihat kalau orang lain rumah tangganya diberkati, rumah tangganya bahagia, imani, kami juga Tuhan tidak pernah tinggalkan. Amin, saudara. Ya. Kalau saudara melihat orang lain sangat diberkati, jalan hidupnya baik-baik saja. Apakah Tuhan sampai hati untuk membiarkan engkau? Tidak. Itu sebabnya saudara, saat engkau mungkin terpuruk, saat engkau mungkin saya katakan engkau Anda di pojok sana, tidak ada jalan keluar lain. Belajarlah untuk berlutut, naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Saat kami melepaskan anak kami nggak tahu ya, apa yang akan terjadi, kami nggak punya, ya, kami nggak tahu lagi. Tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan, kami lepaskan anak kami berangkat. Walaupun uangnya hanya untuk beberapa minggu saja, tapi kami tahu Tuhan pasti cukupkan. Saudara, kalau anak kami pulang dari Amerika, bantu pelayanan di tempat ini, saudara, itu nggak mudah. Saudara mungkin berkata, wah enak ya pastor jadi pastor. Ya anak lakinya ke Amerika, anak perempuannya ke Australia. Engkau tidak tahu. Anak kami di Australia sempat mengalami proses duduk di tepi jalan. Sementara hujan, saudara melihat kalau film India, saya rasa laris filmnya. Ya. Kenapa duduk di tepi jalan? Kecewa, bukan kecewa ya, hampir putus asa. Karena pergi kerja, cari interview kerja nggak diterima. Pulang kena hujan. Dia duduk, waktu naik sepeda kakinya krem, dia duduk di tepi jalan. Sampai orang melihat dia, datang, are you okay? Dia bilang, iya saya oke, tapi air mata mengalir. Saya dengar itu, wow. Ya, terus terang sebagai bapak, rasanya nak, balik aja nak. Kamu gak akan lapar lah kalau di rumah. Kamu gak perlu menderita. Tetapi bersyukur kepada Tuhan. Lewat proses yang berat itu. Setiap pagi dia berdoa, kami juga berdoa. Setiap pagi kami berdoa. Kenapa? Di tengah-tengah penderitaan itu, Paulus dan Silas, mereka berdoa dan memuji-muji Tuhan. Mulut mereka tidak komplain, kenapa? Tidak. Mereka katakan terpujilah nama Tuhan. Wow, ini merupakan penyembahan yang saya katakan nilainya di mata Tuhan. Apa yang terjadi saat mereka berdoa dan memuji Tuhan? Dikatakan terjadilah gempa bumi yang hebat.
Wow, doa-doa orang yang memuji Tuhan. Saudara tahu, dari sorga turun pasukan malaikat dan berkata, siapakah yang mengganggu anakku? Ya, penjara itu tidak mampu menghambat hadirat Tuhan. Belenggu, pasung yang di tangan mereka tidak mampu untuk dapat menahan pertolongan Tuhan. Sehingga Alkitab berkata, sendi-sendi penjara itu goyang, bahkan belenggu di tangan mereka terlepas. Saudara, belenggunya bukan belenggu pakai getah pengikat rambut, saudara. Ya. Belenggunya dikatakan dengan belenggu yang kuat. Ya. Belenggunya, ya kemarin saya ganggu istri saya. Kebetulan saya salah beli di Shopee, saudara, gelang. Ya, gelang bukan gelang emas ya. Gelang kabel letrek ya, dibuat gelang ya. Jadi saya dulu kenapa saya ingat itu gelang? Ya, saya bukan mau beli sebenarnya, tapi tertekan. Tertekan beli. Jadi loh, kok terbeli ini gelang? Ya udahlah, sudah terbeli. Saya nggak bawa keluar, tapi di rumah saja. Istri saya lihat, loh, kok kamu kayak gangster? Ya saudara, bukan mereka tidak dipakein gelang, tapi mereka dibelenggu. Mereka dipasung tangan mereka. Tetapi saat mereka tidak berdaya, saat kaki mereka tidak bisa bergerak, iman, pujian mereka tidak mampu menghambat penjara atau belenggu itu menghambat mereka untuk mengangkat, memuji Tuhan. Haleluya, saudara. Mungkin engkau seperti kedua mereka, nggak berdaya. Ya, mau planning ini nggak dapat. Ya, seperti anak saya, dia hitung. Aduh, saya bulan ini berapa pengeluaran. Saya udah berapa kali makan di luar. Ya. Dia hitung, saudara. Jangan sampai kelewat. Ya, saudara, saya mau ketawa. Dia sama temannya makan di restoran kayak bibimbap gitu, ya mungkin kayak fishball gitulah, fishballnya Korea ya. Tapi terlalu banyak. Jadi mereka dua nggak makan banyak. Jadi kebetulan ada teman-teman gereja anak-anak muda yang cowok 4 orang. Mereka panggil, sini kita makan. Ya, ya sebetulnya mereka berpikir malum ya. Bagilah berapa, bagi 3K bayarnya, maksudnya bayarnya. Bagi 4K ya, jadi diringankan karena makan sendiri nggak cukup, terlalu banyak. Jadi dia berpikir, wah kalau mereka datang kan kongsi-kongsi bayar ya, kan lebih murah. Karena kami pun nggak bisa makan habis. Ya dia ketawalah, karena memang dia punya uang itu tough, sudah harus hitung-hitung betul. Jadi waktu makan, anak-anak yang cowok tuh bilang, ini Cece Widi yang bayar ya. Cici Widi yang bayar ya. Jadi dia malu, mau nagih sama mereka malu, kan saya yang panggil. Akhirnya dia bilang, iya saya yang bayar. Tapi pulang rumah dia nyesal mau panggil mereka. Harusnya mereka bayar-bayar sama. Saya bilang, nak gak usah kecewa ya, anggap aja memberkati. Iya Dad, daripada kecewa, ya udahlah. Bayangkan saudara, gitu aja rasanya, aduh. Kalau tahu tadi gak makan di sana. Bukannya mau untung, ada rugi. Bayarin mereka ya. Saya ketawa, saya bilang udahlah gak usah kecewa. Ya gak kecewa, cuma sedikit ini ya kayak gak tahu diri. Karena kan sama bayar gitu, sama-sama. Nah saudara bayangkan mungkin keuangan saudara, aduh pastor gerak kami sedikit saja. Kalau miss ini, gak tahu lagi mau bayar gimana caranya. Tapi tahukah saudara, di tengah-tengah seperti belenggu yang mencekam itu, lakukan perkara yang seperti Paulus dan Silas lakukan. Berdoa, pujilah nama Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Saya tidak tahu mungkin keuangan saudara, mungkin saya tidak tahu bentuk apakah yang sepertinya saudara terpenjara. Terpenjaranya bukan penjara ringan. Ya. Bukan penjara, ada kan ditahan di rumah. Ya. Nanti kan ini ya udahlah gak usah
perpanjang. Ada tahanan politik itu tahanan di rumah. Kan bebas dia, bisa petik bunga, bisa pesan roti canai. Oh itu bisa, ya, masih ringan sudah tahanan rumah. Tapi ini betul-betul gak bisa gerak. Ya. Dengan keadaan yang sangat terbatas. Bayangkan, dari mana pertolongan? Dari mana ada jalan keluar? Tidak ada. Tapi mereka tahu jawaban yang tepat. Tempat yang paling luar biasa. Mereka berdoa dan memuji-muji Tuhan. Amin. Ya, orang mungkin berkata, percuma. Ya, doa-doa saja, mana mungkin. Tidak. Tapi bagi kita, firman Tuhan katakan, kuasa doa itu besar. Amin. Jadi jangan remehkan saudara. Semua orang boleh berdoa. Semua orang dapat berdoa. Tapi tidak semua orang mau berdoa. Doa itu gampang. Saat sudah tutup mata berdoa bisa. Tapi tidak semua orang. Kenapa? Karena begitu mudah orang kurang percaya. Orang tidak yakin padahal Tuhan berikan. Ya, nggak rumit-rumit. Kalau Tuhan bilang saat engkau ada masalah, bertapalah di gua, jangan banyak orang sendiri. 7 malam 7 hari, ya misal kata. Ya, saat engkau berdoa bertapa di gua, kaki ke atas, kepala ke bawah. Ya, jangan stop. Ya, itu lebih rumit, bukan? Ya, tapi Tuhan katakan saat engkau mengalami masalah, berdoa. Paling simple, di mana-mana pun berdoa. Ya, ada yang ngaku, pastor, saya paling senang berdoa di toilet. Kalau saya nggak mau, ya nggak mau. Ya. Ngapain? Udah bau. Ya, mana bisa menyembah Tuhan? Ya katanya saya kalau di toilet itu paling, itu nggak tahu lah. Ya saya nggak bisa berdoa. Ya, apalagi ke kampung saudara. Ya, ada babi yang cari. Ya, kita harus usir-usir. Ya, tak mungkin. Ya, tapi saya katakan, engkau dapat berdoa di mana saja. Ya, saat engkau mau tidur, di kamarmu, di mana saja. Saudara, seringkali orang meragukan kuasa doa. Itu yang membuat orang mulai meremehkan. Tapi saudara melihat Paulus dan Silas, mereka akui kuasa doa dan puji-pujian kepada Tuhan. Tidak ada tandingannya. Haleluya. Saudara masih ingat Daniel? Ya, saat dilarang untuk berdoa, apa yang Daniel buat? Dia tidak berhenti untuk melakukan apa yang biasa dia lakukan. 1 hari 3 kali dia berdoa. Memuji Tuhan. Akhirnya dia dipenjara. Bukan dipenjara, dibuang ke gua singa. Karena dia berdoa. Saudara melihat iblis dengan taktik dia. Membuat saudara tawar hati. Sehingga saudara doanya ekspres saudara. Doanya kayak toge. Kalau boleh kayak keset rosak. Ya, saudara tahu keset rosak? Ya, amin. Ya, jadi nggak jelas-jelas doanya saudara. Kenapa? Kalau boleh, ya. Kayak tadi pagi kami berdoa, saudara udah serius berdoa. Tiba-tiba ada telepon. Ya, ada telepon. Pagi-pagi apa? Ya, saya pas giliran saya doa lagi saudara. Ya, bunyi telepon saya, padam saudara. Ya, lepas doa, ya. Tanya, siapa telepon? Ya, panik kan, siapa telepon? Saya bilang salah tekan orang itu. Ya. Jadi betul saudara, kadang-kadang kita gak yakin doa kita saudara. Kadang-kadang ada yang membuat kita jadi stop doa, kita jawab telepon dulu. Nah, kalau pas doa kayak gitu saudara, mau emergency kah, tak emergency kah? Kadang-kadang kita gak fokus berdoa. Ya. Kalau minum kopi kita fokus. Ya. Saudara lihat iklan minum kopi. Begitu dia minum kopi. Tapi kalau doa kita kayak keset rosak saudara. Kita shortcut supaya selesai berdoa. Paulus dan Silas enggak. Mereka yakin setiap kata yang mereka ucapkan dalam doa naik ke hadirat Tuhan. Amin. Ya, bilang sama orang sebelahmu. Selalu berdoa. Amin. Penjara itu, belenggu itu, siapakah yang dapat melepaskan mereka? Kuasa doa yang luar biasa membuat penjara itu goyang.
terbuka pintu penjara. Terlepaslah belenggu di tangan mereka. Saudara, lakukan. Kalau sepertinya pergerakanmu, keadaanmu seperti terbelenggu, saya katakan patahkan itu dengan kuasa doa. Dengan puji-pujian kepada Tuhan. Dalam Yesaya pasal 51 saudara, ayat 11 sampai ayat 15. Saudara melihat nubuat dalam kitab Yesaya pasal 51 ayat 11 sampai 15. Dikatakan, maka Yesaya pasal 51 ayat 11. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang bersukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh menjauh. Ayat 12, akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang yang mengenainya. Apabila ia bersiap-siap memusnahkan, di manakah gerangan kepanasan amarah orang pengenainya itu? Dia yang dipasung, dibelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu-birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Saudara melihat dari firman ini Tuhan menegur kita. Kenapa kita terarah kepada kemarahan orang, kepada orang-orang yang menganiaya? Kenapa perhatian kita kepada mereka? Mereka membuat kita seperti ketakutan. Tuhan katakan jangan sampai melupakan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi di Afrika? Ratusan ribu orang-orang Kristen dibantai habis, dibunuh saudara. Bukankah itu menakutkan? Sampai Amerika memberikan amaran, kalau ini tidak dihentikan, maka tentara Amerika akan turun untuk membela orang-orang Kristen di sana. Ya. Saudara, keadaan mereka mengerikan dalam keadaan, tetapi banyak kesaksian orang-orang yang siap mati. Orang-orang yang tidak takut. Mereka tidak melarikan diri. Mereka berdiri dengan iman. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Saudara, sepertinya tidak ada pembelaan buat mereka. Tetapi lihat, Tuhan tidak pernah tinggal diam, saudara. Kita melihat saudara, kalau engkau dalam keadaan terbelenggu, ingat baik-baik, engkau tidak binasa. Engkau tidak dihancurkan. Ada pertolongan Tuhan buat engkau. Saya tidak tahu belenggu apa yang mengikat kehidupan saudara. Mengikat mungkin secara masa depanmu sepertinya tidak ada harapan. Tetapi satu hal saya katakan, jangan lupa tentang Tuhan. Pujilah Dia. Muliakan nama Tuhan. Ingat tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dalam Mazmur saudara, Mazmur pasal 102, 105. Mazmur 105 ayat 4 dan 8. Di sana Tuhan mengarahkan kita. Di tengah badai, di tengah keadaan kita tidak berdaya saudara. Mazmur 105 ayat 4 dan 8. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mukjizat-mukjizatnya. Dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham. Hai hambanya. Hai anak-anak Yakub. Orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Saudara melihat orang sumpah serapah aja 7 turunan saudara. Kamu saya kutuk 7 turunan. Wah, udah paling panjang itu sudah 7 turunan. Tapi Tuhan katakan, aku ingat dengan perjanjianku kepada umatku, kepada hambaku, sampai 1000 keturunan. Tidak main-main saudara, berkat Tuhan. Saat engkau percaya, generasimu, keturunanmu diberkati Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, sampai 1000 keturunan, kalau mereka juga melakukan kesetiaan kepada Tuhan. Berkat Tuhan tidak akan hilang bagi mereka. Amin saudara.
Itu sebabnya saya katakan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, saat kita punya generasi, ingat baik-baik, peringatkan mereka dari semudah mungkin, ya, bimbing mereka semudah mungkin supaya mereka meneruskan generasi mereka punya iman seperti kita, punya iman seperti kita, sehingga mereka mungkin kita tidak dapat mewariskan kekayaan, tetapi paling tidak kita wariskan satu hal kepada mereka, iman percaya kepada Tuhan. Itulah harta yang paling mahal, saudara. Bayangkan Tuhan janji keturunan kita diberkati Tuhan sampai 1000 keturunan. Bukan lagi cucu, buyut. Ya. Sangat panjang. Berkat Tuhan tidak pernah habis. Kalau anak saya sempat sekolah di Amerika, di California, ya, gereja Bethel, itu bukan dibangun oleh Bill Johnson. Itu dari generasi ke generasi. Saya lupa, ya, entahkah itu dari datonya punya bapak. Mereka di sebuah kota kecil di Reading, kota kecil, bukan kota besar. Tapi karena iman dari keluarga itu merubah kota itu, kota yang kecil itu menjadi kota yang banyak orang bertobat. Kota itu menjadi pusat dari seluruh dunia mengirim orang untuk sekolah Bible, sekolah Alkitab di sana. Karena apa? Karena Tuhan akan membawa keturunan orang percaya makin hari makin diberkati. Amin, saudara. Ya, saudara perlihatkan ada dalam kitab Amos. Seperti apakah kehebatan dunia, kehebatan yang diberi oleh dunia, ya. Saya boleh katakan bukan diberikan oleh dunia, tapi peristiwa-peristiwa yang terjadi yang pernah booming, yang pernah heboh di saat itu. Di dalam kitab Amos, saudara, pasal 5 ayat 5 sampai 6, ya. Amos pasal 5 ayat 5 sampai 6. Dikatakan di sana, janganlah kamu pergi ke Betel. Saudara masih ingat Betel itu sebuah tempat di mana Yakub pernah melihat tangga yang terhubung antara sorga dengan bumi. Itu terjadi di Betel. Bahkan juga di Betel ini, saudara, mereka membangun sebuah tugu peringatan karena di situ mereka menerima janji Tuhan sebelum mereka ke tanah Kanaan, saudara. Ya, janganlah kamu pergi ke Gilgal, ya. Di Gilgal ada peristiwa yang hebat terjadi di Gilgal, ya. Ya, sorry, di Betel tadi terjadi Yakub melihat tangga ke langit. Nah, di Gilgal terjadi ada batu perjanjian di mana mereka bangun di Gilgal sana. Dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti akan masuk dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Saudara melihat, seringkali kita mengagungkan hal-hal yang pernah hebat pernah terjadi. Ya, ini saya pulang tanggal 28 sampai tanggal 30 ada perayaan ulang tahun gereja BEM Sarawak diadakan di Limbang. Karena pertama kali Injil masuk di gereja BEM, penginjilan pertama masuk sehingga terbentuklah gereja BM ataupun SIB itu mulainya di Limbang. Mulainya di Limbang di sungai Kampung Limpasung, saudara. Ya, saudara tahu buah limpasung itu buah ditaruh di sup, ya. Jadi supaya asam itu buah limpasung, buah lempasung. Ya. Nah, di situ ada Kampung Limpasung, saudara, ya. Jadi di Limbang itu di daerah kami ada namanya Kampung Pucuk Manggis. Ya, di situ banyak pohon-pohon manggis, ya. Pucuk manggis bukan buah manggis ya, pucuk manggis, ya, tinggi-tinggi, ya. Jadi, nah ini di Kampung Limpasung. Jadi perayaan ulang tahun gereja BM akan dibuat di Limbang karena sejarah Injil masuk di gereja BM atau SAB itu mulai dari Limbang, saudara. Ya, salah satu moyang saya membawa peranan namanya Itai yang menerima missionary sehingga satu keluarga bertobat dan dari situ keluarga Itai itulah support missionary ini penginjilan ke Ulu Limbang sampai
orang Lun Bawang di Ulu Limbang bertobat. Dan mulai tersebar kebangunan rohani di Bario dan sebagainya. Mulai dari satu api yang menyala di Limbang, saudara. Jadi pulang, jadi dikatakan, oh tidak ada pelayanan karena ada ulang tahun gereja. Saya bilang, kami cuti pulang, lihat mak saya. Jadi nggak perlulah pelayanan-pelayanan. Kalaupun dipercaya, oke. Tak dipercaya pun duduk diam, jadi pendengar saja, ya nggak masalah. Ya. Nah, saudara melihat Bethel, wow tempat hebat. Gilgal, tempat hebat. Orang jadikan tempat itu jadi keramat, saudara. Ya. Mulailah orang bicara tentang, wow, klaim-klaim, wah kitalah ya yang pertama. Ya. Ya, apa gunanya yang pertama kalau mundur, saudara? Ya. Betul, bagus yang pertama. Tetapi ngapain mau tunjuk-tunjuk yang pertama, mau ingat-ingat. Nggak salah. Peringatan itu nggak salah. Tetapi kalau kita mulai berhenti stuck di sana, kita keramatkan Gilgal, kita keramatkan Beersheba, kita keramatkan Gilgal. Hei, engkau tidak melihat future. Engkau tidak melihat sesuatu yang baru. Sehingga kita selalu cerita, senang cerita. Subak, kami Christmas, apa meriahnya? Ya. Mayo makai. Ya. Kita cuma sampai di situ, saudara. Kita tidak dapat move on yang lebih baru. Yang lebih baru, sesuatu yang new, sesuatu yang hebat terjadi. Anak saya kemarin hari Selasa, dia pergi ke Taman Bukit Indah. Tanya gereja di sana, bolehkah kamu pakai untuk konferensi muda-mudi EG seluruh Southern Division dari Melaka sampai Johor Bahru. Wah, gerejanya terima, kami siap. Dan mereka hubungi anak saya, nggak payah bayar, kami support untuk pelayanan ini. Wah, itu sesuatu yang baru. Yes, kita bersyukur, puji Tuhan. Tidak ada salahnya kita mengingat, oh Injil pertama terjadi. Saudara, pengalaman lama kita itu sudah berlalu. Hello? Ya, dulu Sista Lucia pemain temborin, jangan main-main loh. Jangan meremehkan, oh seolah-olah saudara tahu pattern, ya tahu lebih dulu. Tapi bukan berarti kita masih bertahan, kita undang kembali Sista Lucia ke depan. Oh nanti dia 1 minggu gak bisa masak, sakit pinggang dia. Sekarang ada new, yang baru, kita move on, sesuatu yang baru. Kita gak bisa saudara, ya ini sebagai contoh saja, Sista Lucia jangan marah sama saya. Sebagai contoh saja ya. Gereja Tuhan sesuatu yang baru, tapi seringkali kita masih terikat yang lama. Kita susah mau maju ke depan. Kenapa? Kita masih ingat Bethel, kita masih ingat Gilgal, kita masih mau ke Beersheba. Tuhan berkata semuanya akan berlalu. Tuhan bilang carilah Tuhan. Cari dia. Yes, mungkin pengalaman yang lalu, mungkin saudara katakan, ya kok pastor gak jadwalkan saya sudah. Ya, udahlah kayaknya pencen lah saya ini. Ya, bukan, saudara tidak pencen. Tapi saudara menjadi penasehat-penasehat. Karena pengalaman-pengalaman saudara, masukan-masukan saudara, kata-kata saudara, memberikan pandangan-pandangan saudara. Sangat berguna. Ya, banyak orang saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang senior Debbie seusia dengan saya, mereka berpikir, kapan menyerahkan tugas? Ya, kenapa menyerahkan tugas? Loh, bukankah anak kamu sudah prepare? Iya betul dia prepare, tapi bukan berarti saya sudah retire. Bukan berarti saya sudah pencen. Saya akan mendampingi dia. Saya akan memberikan dia dorongan. Saya memberikan dia nasihat. Saudara, banyak kali kita tidak move on. Kita masih ingat yang lalu. Kita masih terikat dengan pengalaman lama. Mari saudara, kalau saudara cari Tuhan, Tuhan selalu menyediakan sesuatu yang baru. Yang belum engkau pernah lihat. Haleluya. Saudara, pengalaman saudara itu bagus. Sangat bagus. Tetapi percayakah engkau sesuatu yang baru di depan? Yang lebih indah, yang lebih mulia. Yang saudara lakukan, cari Tuhan.
saudara tidak akan kehilangan. Amin saudara. Malam ini saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa saudara, kita nyanyikan nyanyian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Penjara yang hebat itu, belenggu yang kuat itu tidak mampu menghambat kuasa Tuhan. Saat saudara nyanyikan nyanyian ini, mungkin saudara sudah hafal, tapi ingat baik-baik. Saat saudara ucapkan tak terbatas, imani kuasa Tuhan tidak terbatas, saudara akan alami. Mungkin saat ini ada yang membelenggu saudara. Ada yang membuat saudara seperti terpenjara. Engkau tidak bebas. Mungkin masa depanmu seperti gelap. Sesuatu yang menghambat masa depan saudara. Ingat baik-baik. Cari Tuhan. Puji namanya. Percaya Tuhan yang memegang masa depan saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi. Saudara, sebelum kita lanjutkan, saat kami mengantar anak kami waktu itu, sungguh saya nggak tahu mau bilang apa saudara. Sangat terbatas. Kami nggak tahu lagi dari mana. Satu hal kami katakan kepada anak kami, San, percaya saja. Percaya saja. Saudara sebagai bapak, sebagai ibu bapak, saudara tahu anak saudara akan pergi dan perlengkapannya tidak lengkap. Kira-kira sampai hatikah saudara melepaskan dia? Saya katakan saudara sebagai bapak, sebagai ibu bapak, saudara pasti berkata, jangan pergi karena persediaanmu tidak lengkap. Tapi waktu itu dengan hati yang berat dan hanya percaya kepada Tuhan, kami katakan, pergilah, kami akan bawa dalam doa. Dan saudara, pada waktu itu merupakan cukup berat buat saya untuk melepaskan dia. Apalagi dia sendiri pun gemetar. Sampai 2 kali dia berkata, Dad, boleh gak doa sekali lagi berdoa? Kami berdoa lagi saudara, di pintu untuk check in. Kami berdoa lagi. Dan berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Doa kami tidak panjang, tapi kami katakan, Tuhan tolong. Saudara, kalau dia boleh ada sampai hari ini, melayani saudara. Ada pengalaman yang kami tidak pernah lupa. Kami terbatas. Saudara, saat saudara nyanyikan nyanyian ini, saudara, saya nggak tahu pengalaman saudara seperti apa. Tapi saudara katakan tidak terbatas Tuhan. Sikaraba-raba sandara kasih. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Percayakah engkau masih ada mukjizat
Doamu tidak pernah sia-sia. Mungkin engkau seperti berkata, Tuhan, sepertinya doaku keadaannya senyap saja. Ingat baik-baik, Bapamu di sorga melihat dengan hati yang hancur melihat engkau. Dia tidak pernah membiarkan engkau